Jokowi. Salam buat Jokowi Mania dong Pak. Semangat, Semangat. semangat. Buat kawan Jokowi Mania, salam dari Pak Jokowi, tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pra atau sebelum OTT Noel Ebenezer itu nempel Mulyono. Tampaknya di sebuah keramaian atau di bandara atau di mana begitu ya. Dan pasca OTT dipecat Prabowo. Ya, ini sudah ada penjelasan langsung dari Menteri Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi bahwa Prabowo sudah menandatangani pemecatan Noel ya dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan sikap istana tampaknya menghormati gitu saja, bukan menyayangkan ya, menghormati KPK ya. Ini situasi yang tampaknya agak kontras gitu antara Mulyono dan Prabowo. Apakah memang berat bagi seorang Noel untuk mengalihkan bosnya itu dari Mulyono ke Prabowo, dan itu diketahui, ya sudah, kalau kamu memang jadi termulnya Mulyono ya sudah sana, tapi belok kiri Kunjoro ya. Keluar dari ditunjukin oleh KPK dengan borgol dan rompi kuning, ya masuk ke tahanan. Ini nasibnya Noel ya. Ini kayaknya titip-nitip salam ya, boleh katanya mumpung belum OTT itu kata. Dan memang ini agak baru ya, kayaknya hanya 7 jam yang lalu, tetapi mungkin postingannya itu mungkin ya pastinya ya sebelum ditangkap lah ya. Nah, tapi ada komentar-komentarnya yang sangat luar biasa pemirsa. Ida misalnya, Jokowi kapan ditangkap ya? Sudah ketangkap sekarang Noel itu, sekarang Pak Jokowinya. Terus Rizaliano, kalau Prabowo bisa mengadili Jokowi dan keluarganya, dialah presiden tertop abad ini ya, tertop pada abad ini. Nah, terus ada yang nganu lagi nih pemirsa, posting lagi, kapan gilirannya yang baju putih, maksudnya adalah Jokowi ya. Ini kayaknya satu di bandara ini kelihatannya ya, dia katakan seperti itu. Dan tak lama kemudian setelah Noel itu nempel-nempel Mulyono, akhirnya kena operasi tangkap tangan dari KPK ya. Dan tidak lama Prabowo memecatnya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja ya. Satu cerita yang memang luar biasa ya. Sejarahnya Noel ini seperti roller coaster apa itu bergejolak dari supir Gojek online ya, atau menjadi wakil menteri ya. Sebelumnya itu memang akhirnya menjadi relawan Jokowi Mania, kemudian mungkin Jokowi itu sangat tertarik dengan jilatannya Noel ini, kemudian dia diusulkan untuk menjadi wamen sekaligus juga menjadi komisaris. Dan belum 1 tahun dari situ, dengan semangat yang sering melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan. Tampaknya sidak ini untuk nakut-nakuti perusahaan ya, tapi sebetulnya adalah memeras, dan ini berlaku cukup lama ya. Karena itulah ya, dalam waktu dia menjadi menteri itu nggak kebayang kan mobilnya sampai segitu banyak. Kebayang nggak kalau punya mobil seperti itu banyaknya itu, bagaimana dia harus melakukan perawatan dan lain sebagainya. Duitnya pasti banyak juga ya. Dan ternyata memang semua penjilat Jokowi itu rakus semua kepada uang ya. Itu tidak bisa diingkari, karena daya tariknya Jokowi itu karena diketahui dia banyak uang
Kalau nggak ada uangnya, sudah ditinggal pergi semua itu. Atau kalau nggak uang, ya kekuasaan yang mendatangkan uang. Ya, banyak yang menarget untuk dapatkan kursi sebagai komisaris dan sebagainya. Dan untuk itu dia bisa menjadi penipu mengikuti jejaknya Jokowi. Sayangnya Noel kayaknya mungkin tidak siap mental ya ketika ditangkap itu, akhirnya gula darahnya naik ya, mungkin shock atau seperti apa, tapi akhirnya dirawat sehari ya, kemudian cukup sehat dan dikasih rompi kuning. Ini yang sangat penting adalah kelihatannya peringatan juga bagi menteri-menterinya Mulyono yang masih di kabinet, tetapi sudah banyak diketahui publik ada banyak kasusnya, kasus korupsi, kasus maling-maling, dan mungkin skenario jahat untuk menggulingkan Prabowo. Nah, kalau seperti ini biasanya nanti ya akan ada dokumen-dokumen itu ya dimasukin penjara satu-satu. Ya, ini mungkin ya grupnya Jokowi ini juga, waduh, kita kedahuluan diserang oleh Hambalang, diserang oleh Prabowo, sehingga semangat untuk mendahului sudah tidak ada lagi. Terus bagaimana cara mengamankan? Inilah yang kayaknya menjadi beban berat ya. Menteri-menterinya Mulyono yang ada di kabinet Prabowo mungkin sudah tidak ada lagi yang berani cemuit atau bikin gara-gara untuk merusak suasana itu. Model-model seperti Bahlil ya, kemudian siapa Nusron Wahid dan menteri-menteri lain, termasuk Sri Mulyani. Sri Mulyani kalau nggak jujur, ini mungkin juga akan kena juga, karena kasusnya juga gede gitu. Dan tidak mungkinlah Sri Mulyani tidak ngerti persoalan seperti tindak pidana pencucian uang yang sampai 300 triliun ini. Ini perkembangan yang sangat menarik ya dalam jagat korupsi di Indonesia. Ya, patutlah kita hargai KPK kali ini, meskipun mungkin ini juga pansos juga gitu kan, tapi tidak apa-apa. Nah, barulah memang kelihatannya itu kita betul-betul menghargai KPK itu kalau seperti dikatakan oleh para netizen itu, kalau berani nangkap yang berbaju putih itu, Jokowi. Kalau berani nangkap itu beserta anaknya, mantunya, ya, menteri-menteri yang ada di era Jokowi, wah, sudah. Anies mungkin tidak punya peluang untuk bisa maju lagi karena keberanian Prabowo menangkap para koruptor itu. Tetapi kemudian ya Prabowo sendiri kena nggak? Itu masalahnya. Nah, kalau itu kena ya peluang Aniesnya jauh lebih besar lagi. Cuma biasanya KPK tidak berani sampai menyentuh presiden. Ya, nah, kecuali dulu zamannya Abraham Samad itu kabarnya mau ke Megawati. Tetapi itu juga masih kabar-kabar yang merupakan isu. Ya, ini selamat belok kiri Noel dan menghadapi Kunjoro. Atau menurut Noel sendiri sudah terbukti korupsi, melakukan pemerasan, bukan hanya maling tapi memeras perusahaan-perusahaan Anda, perusahaan-perusahaan swasta, ya siap saja untuk dihukum mati ya, sebagai bagian dari fakta integritas yang siap dihukum mati. Mulai dari Noel. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.